Gus Miftah termasuk khawatir nggak melihat, karena kita kan mau mudik nih, sebelum waktu yang ditentukan oleh pemerintah bahwa dilarang mudik, namanya juga manusia selalu cari akal gimana caranya untuk mudik. Karena makanya udah curi start dulu, karena itu bagian dari Lebaran itu. Kalau nggak mudik kumpul keluarga rasanya ada yang kurang. Ya, di Arab Saudi itu Ros, di Mekah Madinah, orang itu kalau di bulan Ramadan ramahnya minta ampun. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan mudha'afah. Bulan di mana semua amal pahala dilipat gandakan. Jadi kalau ada orang lewat semuanya dikasih makanan. Karena mereka berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan satu perbuatan baik di bulan Ramadan itu diganti oleh Allah 1000 kali lipat. Itu artinya Anda para istri melayani suami Anda di bulan Ramadan sekali saja, itu sama dengan melayaninya suami 1000 kali. Makanya selesai Ramadan kalau suaminya minta gampang, sorry Pak, depositonya masih banyak. Tabungannya masih banyak. Nah, begitu masuk Idul Fitri, selesai sholat Id, mereka udah nggak ramah lagi. Kenapa? Karena sholat Idul Fitri sendiri hukumnya sunnah. Dan tradisi merayakan Lebaran itu hanya ada di Indonesia. Kalau hari ini kita sering mengucapkan kalimat halal bil halal, itu bahasa Arab yang orang Arab pun tidak mengenal bahasa itu. Kenapa? Karena itu hanya terjadi di Indonesia. Jadi kalimat minal aidin wal faizin itu bahasa Arab yang orang Arab tidak tahu. Oh gitu. Makanya Idul Fitri bukan sebagai kewajiban. Nggak ada kewajiban, karena itu hanya sekedar sunnah. Sholatnya sendiri hukumnya sunnah, apalagi tradisinya. Itu tradisi yang sebenarnya sangat khas untuk orang Indonesia. Sangat khas, sangat baik, tapi karena keadaan seperti ini ya mohon maaf, menjaga kesehatan hukumnya wajib. Sementara Idul Fitri hukumnya sunnah. Tentunya perkara wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Kan begitu pemahamannya. Bagaimana kalau bagaimana Gus Miftah melihat mereka tetap nekat untuk pulang ketemu keluarga, karena itu bagian dari tradisi yang tidak bisa tergantikan. Kumpul keluarga, sungkem orang tua. Gimana ya? Dulu ada bahasa begini, Ros. Kumpul ra kumpul sing penting mangan. Kumpul nggak kumpul yang penting makan. Nah, kan? Ada lagi kemudian bahasa makan nggak makan yang penting kumpul. Kira-kira pilih yang mana? Kumpul nggak kumpul yang penting makan. Kalau saya pilih kumpul nggak kumpul yang penting makan. Orang tua saya di Lampung, saya di Jogja. Nggak usah kumpul nggak apa-apa, yang penting makan. Lah bagaimana kemudian bisa menjaga silaturahmi? Silah itu dalam bahasa Arab artinya nyambung. Rohmi itu artinya kasih sayang. Silaturahmi itu artinya nyambung kasih sayang, nyambung katresnan, nyambung rasa cinta. Dan nyambung itu bukan berarti harus ketemu dong. Ya. Saya melalui video call, saya melalui virtual, saya melalui online. Kan sekarang gaul, orang-orang di desa kenal Zoom, kan keren loh. Ini peningkatan yang luar biasa. Maka sebenarnya tidak harus ketemu. Dengan kita video call, dengan kita Zoom pun, itu juga bagian merupakan dari tradisi Idul Fitri. Karena kalau kita pulang tapi kita memberikan resiko sakit pada orang tua, itu rasanya dua kemungkinan kan, kita yang nularkan atau kita tertular. Ya, yang pertama sebenarnya itu kalau terjadi apa-apa pada orang tua kita akan jauh lebih berdosa sih. Ya, makanya kemudian dalam usul fikih itu ada istilah akhafud darurain. Mengambil yang lebih ringan, darurat yang paling sederhana. Jadi kalau seandainya saya pulang memberikan darurat kepada keluarga saya, atau saya mendapatkan darurat dari keluarga saya, mendingan saya nggak pulang. Artinya apa? Mengambil darurat yang lebih ringan. Toh ini hanya tradisi, bukan merupakan sebuah kewajiban. Gayamu dulu kewajibannya sering kamu tinggalkan kok. Hanya tradisi aja kamu bilang ini harus. So yes. Banyak yang cemas soalnya Gus Miftah kan. Karena kita mau bergembira bersama keluarga di masa Lebaran ini. Tapi jangan sampai ketika kita pulang justru kegembiraan itu berganti dengan kedukaan. Saya bilang sama santri saya apa? Kamu itu pulang sama nggak pulang, orang tuamu saya yakin lebih suka kalau kamu nggak pulang. Kenapa? Karena kalau kamu pulang nambah beban. Kalau kamu pulang ke rumah, orang tua mikir beliin kamu baju baru macam-macam. Coba kalau kamu di pondok, yang mikir beli baju kan gua, bukan orang tuamu. Saya yakin orang tuamu lebih senang kalau kamu nggak pulang. Ya iya kan, nambah-nambah beban saja ini loh. Jadi bagaimana kalau kita berlebaran, kan kita temanya nih bagaimana supaya kita berlebaran tetap bergembira. Meskipun sebenarnya kita dalam kesendirian, nggak bisa sama siapa-siapa. Bagaimana lalu apa gembiranya berlebaran, Gus? Kalau Rosi pilih mana? Ada rasa tapi nggak ada status, atau ada status tapi nggak ada rasa. Loh sama kan? Ini konteksnya bukan masalah hati, bukan masalah percintaan dan sebagainya loh. Pilihannya cuma dua. Ada rasa tapi nggak ada status, atau ada status tapi nggak ada rasa.
Kalau saya milih ada rasa walaupun nggak ada status. Saya di Jogja, orang tua saya di Lampung. Ada rasa walaupun nggak ada status lebaran bersama. Itu lebih saya pilih daripada ada status kita bersama-sama tapi nggak ada rasa. Saya lebih mementingkan rasa daripada status, Ros. Ya. Lebih baik Rasa lebarannya ada, walaupun nggak ada status kita kumpul dengan keluarga. Daripada kumpul dengan keluarga ada status, kumpul tapi nggak ada rasa, kan bahaya. Malah kemudian barangkali mengajarkan begini ya. Semakin lama kita nggak ketemu dengan keluarga di rumah, akan semakin memuncak kerinduan itu. Sama halnya ketika pemerintah menyarankan kepada kita nggak usah ke masjid dulu. Kenapa kemudian kita dianjurkan tidak ke masjid dahulu? Supaya nanti pada akhirnya kita mempunyai kerinduan yang luar biasa. Anda yang Muslim begitu rindunya dengan masjid. Anda yang Nasrani begitu rindunya dengan gereja. Dan ketika saat dibuka, kerinduan itu akan terjawab. Itu malah luar biasa. Ya. Jadi sesungguhnya biarlah kita menanti lebih lama supaya kerinduan itu bisa lebih luar biasa lagi. Bisa lebih luar biasa ketika memuncak luar biasa. Kenapa puasa itu menjadikan sesuatu yang sederhana menjadi istimewa? Air putih, Ros. Kalau kita nggak puasa, biasa. Tapi ketika puasa menjadi sesuatu yang luar biasa istimewa. Demikian juga dengan pertemuan kita dengan keluarga. Kalau setiap hari ketemu orang, ini mohon maaf ya, ada kosakata bahasa Jawa begini. Dulur itu, yen adoh mambu wangi, yen cedak mambu tai. Artinya? Sedulur itu, saudara itu, kalau jauh baunya wangi. Kalau dekat baunya kotoran. Makanya semakin kita lama ketemu dengan saudara kita, maka akan tambah wangi dengan keluarga kita. Tapi kalau tiap hari ketemu, aduh, tahu kan jeleknya.